Kalian ada yang pernah ngalamin nggak? Pas nyoba latih pemain bintang 8 tapi kualitasnya nggak mau naik sama sekali. Udah coba gonta-ganti di latihan tapi tetap aja kesulitan. Padahal kalian udah ngabisin banyak poster kondisi biar punya pemain kayak Sultan. Endingnya malah jadi beban. Nah, kalian nggak sendiri guys. Karena saya juga pernah ngalamin hal yang sama. Dan di luar sana banyak banget teman-teman yang punya masalah serupa. Nah, hari ini saya akan membahas cara efektif melatih penyerang bintang 8 sampai punya kualitas maksimal bintang 10. So, buat teman-teman yang mungkin penasaran gimana cara melatihnya dan drill latihan apa saja yang akan saya gunakan, yuk pastikan kamu simak video ini sampai selesai. Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara melatih pemain sayap dengan gaya main inside forward dari kualitas bintang 8 sampai punya kualitas maksimal bintang 10. Tapi sebelum saya membahas lebih jauh, saya mau disclaimer terlebih dahulu bahwa apa yang akan saya bahas kali ini murni pendapat saya pribadi. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya pendapat yang berbeda, kalian bisa tinggalkan komentar di bawah video ini. Tapi sebelum komentar, yuk jangan lupa bantu like dulu videonya ya guys ya. Oke guys, jadi ini adalah pemain yang akan saya latih secara individu. Dan saya akan meningkatkan kualitasnya dari OVR bintang 8 sampai punya kualitas maksimal bintang 10. Atau jadi pemain dengan tier langka. Tapi pemain yang akan saya latih kali ini bukan pemain milik saya pribadi guys, melainkan pemain milik Bang Niko yang saat ini sedang menggunakan jasa saya untuk melatih pemainnya secara individu, atau bahasa gaulnya dilatih secara militer. Nah, buat teman-teman yang mungkin juga tertarik ingin menggunakan jasa saya, kalian bisa hubungi saya langsung via WhatsApp dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Oh ya, barangkali ada yang nanya, Bang, tolong jelasin dong kenapa pas latih pemain yang punya kualitas tinggi rasanya sulit sekali. Oke guys, jadi saat kita melatih pemain dari bintang 8 atau dari kualitas superstar ke bintang 10 atau punya kualitas langka di game top 11 memang jadi tantangan besar dan bukan cuma soal sabar. Ada beberapa alasan teknis dan sistematik yang bikin proses ini terasa berat banget. Jadi berbeda. Saat kita melatih pemain dengan kualitas rendah, biasanya kualitas pemain akan meningkat dengan mudah. Sementara ketika kualitas pemain sudah mulai tinggi, kualitas mereka akan sulit meningkat lagi. Jadi semakin tinggi kualitas pemain, semakin kecil efek dari setiap sesi latihan. Nah, artinya drill latihan yang dulunya efektif sekarang menjadi kurang berdampak. Dan buat naikin satu poin pun, kita harus butuh beberapa kali sesi latihan guys. Nah, kalau kalian nggak pakai strategi atau asal latih aja, token dan respect kalian tuh bakal cepat habis. Jadi saat kualitas pemain sudah tinggi seperti ini, kita harus benar-benar hati-hati memilih drill latihan yang akan kita gunakan. Jadi jangan asal-asalan, apalagi kalau kalian campur-campur drill latihannya guys. Nah, hal itu justru bakal buang-buang stamina dan parahnya bisa bikin sesi latihannya malah jadi sia-sia. Nah, kenapa sia-sia? Karena kalau kita campur drill latihannya atau kita mix, hal ini bisa bikin peningkatan atribut pemain kita tuh jadi random guys, dan kita nggak bisa lagi leluasa melatih atribut kuncinya. Jadi gitu guys. Nah, untuk lebih jelasnya yuk mari kita bahas sama-sama. Oke guys, jadi ini adalah pemain yang akan saya latih secara individu. Posisinya pemain sayap dengan gaya main inside forward yang akan saya latih ya guys ya. Usianya 19 tahun, kualitasnya bintang 8. Dia bisa bermain di dua posisi berbeda, yaitu striker dan penyerang sayap kiri, dengan satu keahlian khusus penyerang bayangan. Nah, berhubung posisi utamanya striker dan gaya mainnya penyerang bayangan, jadi agar sesi latihannya bisa lebih efektif, hari ini saya akan memperbaiki skill dan juga atribut pemain ini agar lebih sesuai dan lebih efektif guys. Tapi jujur, karena kualitas pemain ini sudah cukup tinggi, biasanya kita akan kesulitan untuk bisa membentuk lagi atribut kuncinya. Tapi kalau kita memilih drill latihan yang tepat, harusnya kita bisa meningkatkan lagi skill dan juga atributnya agar sesuai dengan posisi, keahlian khusus maupun gaya mainnya.
Oke, jadi berhubung meningkatkan atribut kreativitas itu sangat sulit, jadi pada sesi latihan yang pertama, kita akan melatih pemain ini menggunakan drill latihan kontrol bola. Jadi ada 3 atribut yang akan kita tingkatkan. Nah, yang pertama yaitu kreativitas, kedua sundulan, dan yang ketiga yaitu dribble. Dan alasan kenapa saya menggunakan drill latihan ini yaitu karena di sini kita bisa perhatikan atribut sundulan pemain ini masih cukup rendah. Jadi dengan menggunakan drill latihan kontrol bola, ketiga atribut yang akan kita latih harusnya masih mau meningkat. Dan kondisi pemain akan berkurang 4,5% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Oh ya, untuk meningkatkan dan meringankan sesi latihan biar tangan kita nggak terlalu pegel, pas latmil kita bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga atau aplikasi tambahan. Nama aplikasinya AutoClicker dan cara menggunakannya ada di video saya yang ini. Oke, setelah melakukan sesi latihan berulang kali menggunakan drill latihan kontrol bola, sekarang atribut dribble sudah meningkat di angka 176, sundulan 148, dan kreativitas meningkat di angka 214. Nah, pada sesi latihan yang kedua, sekarang kita bisa fokus lagi ningkatin atribut kreativitas, kalian ningkatin atribut umpan silang, penempatan posisi, dan kecepatan menggunakan drill latihan beralih sisi cepat. Seperti biasa, lakukan sesi latihan berulang kali sampai atribut yang sedang kita latih meningkat. Tapi jika dalam 5 kali sesi latihan tidak ada peningkatan, saran saya segera ganti drill latihannya, guys. Jangan pertahankan terlalu lama, karena kalau kamu pertahankan justru bisa bikin booster kondisi yang kalian miliki habis sia-sia. Dan kalau kamu lihat, di sini ada tanda seperti ini ya guys ya. Usahakan stop dulu guys sesi latihannya guys. Usahakan segera tingkatkan potensi gaya mainnya, karena kalau nggak ditingkatkan levelnya otomatis bikin poin gaya mainnya nggak mau naik lagi. Jadi kalau kamu punya penguat gaya main, usahakan naikkan level gaya mainnya ya guys ya, biar nanti efektivitasnya meningkat lebih besar lagi. Oke, dan setelah melakukan sesi latihan menggunakan drill latihan berlari sisi cepat, sekarang atribut kreativitas pemain ini mulai meningkat di angka 222, umpan 185, penempatan posisi 177, dan kecepatan 154. Nah, pada sesi latihan yang ketiga, sekarang kita bisa fokus tingkatin atribut kreativitasnya lagi, sekalian tingkatin penempatan posisi menggunakan drill latihan analisis video. Nah, alasan kenapa saya menggunakan drill latihan ini yaitu karena sudah cukup banyak atribut terang yang lumayan tinggi. Jadi kalau kita tetap menggunakan drill latihan yang semuanya mengandung atribut terang, biasanya proses latihan akan jauh lebih sulit dan ada kemungkinan justru atribut yang kita latih nggak akan meningkat lagi. Nah, drill latihan yang saya gunakan kali ini mengandung atribut gelap keberanian yang cukup rendah. Jadi ketika kita menggunakan drill latihan yang mengandung atribut gelap seperti ini, harusnya atribut terang yang sedang kita latih meskipun sudah cukup tinggi, biasanya tetap akan meningkat lagi. Oke, dan setelah melakukan sesi latihan berulang kali menggunakan drill latihan analisis video, sekarang atribut kreativitas sudah meningkat cukup tinggi di angka 240 dan atribut penempatan posisi meningkat di angka 195. Nah, pada sesi latihan yang keempat, sekarang kita bisa fokus tingkatin atribut dribble, kebugaran, dan kecepatan menggunakan drill latihan sprint. Setelah memastikan atribut dribble meningkat di angka 200, kebugaran 160, dan atribut kecepatan meningkat di angka 178 pada sesi latihan yang kelima, sekarang kita bisa fokus tingkatin atribut dribblenya lagi, sekalian tingkatin atribut penyelesaian menggunakan drill latihan penyelesaian 1 lawan 1. Oke, dan sekarang kualitas pemain yang kita latih sudah meningkat. Dari yang sebelumnya pemain ini hanya punya kualitas bintang 8, sekarang dia sudah punya kualitas bintang 9 atau sudah setara pemain legenda. Nah, pada sesi latihan yang ke-6, sekarang kita bisa fokus ningkatin atribut umpan, penempatan posisi, dan kebugaran menggunakan drill latihan kucing-kucingan. Oke, setelah melakukan sesi latihan berulang kali, sekarang atribut umpan sudah meningkat di angka 200, penempatan posisi 209, dan atribut kebugaran meningkat di angka 174. Nah, pada sesi latihan yang ke-7, sekarang kita bisa fokus tingkatin atribut umpan silang dan juga sundulan menggunakan drill latihan umpan bola mati. Oke, dan setelah melakukan sesi latihan berulang kali menggunakan drill latihan umpan bola mati, sekarang atribut umpan silang sudah meningkat di angka 190 dan atribut sundulan meningkat di angka 180. Dan pada sesi latihan yang ke-8, sekarang kita bisa fokus tingkatin atribut kebugaran dan kekuatan
menggunakan drill latihan kebugaran. Nah, sekarang atribut kebugaran sudah meningkat di angka 180 guys. Lalu atribut kekuatan meningkat di angka 149. Dan pada sesi latihan yang ke-9, sekarang kita bisa fokus tingkatin kekuatannya lagi, sekalian tingkatin atribut dribble menggunakan drill latihan permainan kontak. Oke, dan setelah melakukan sesi latihan berulang kali, sekarang atribut dribble sudah meningkat di angka 240 dan atribut kekuatan meningkat di angka 161. Nah, pada sesi latihan yang ke-10, sekarang kita bisa fokus tingkatin atribut kekuatannya lagi, sekalian tingkatin atribut kecepatan menggunakan drill latihan lari bolak-balik. Lalu, pada sesi latihan yang ke-11, sekarang kita bisa fokus lagi ningkatin atribut umpan silang dan sundulan menggunakan drill latihan umpan bola mati. Oke guys, dan sesi latihan pun selesai. Sekarang kita bisa perhatikan di sini, kualitas pemain yang saya latih sudah meningkat maksimal guys. Dari yang sebelumnya hanya punya kualitas bintang 8, sekarang pemain ini sudah punya kualitas maksimal bintang 10. Dan dengan meningkatkan kualitas pemain kita ke bintang 10, otomatis bikin level pemain ini berubah. Dari yang sebelumnya pemain biasa jadi pemain dengan tier langka. Bahkan setelah itu kita bisa ningkatin lagi tiernya dari langka ke elit, dari elit ke jago, dan seterusnya guys, asal kalian punya duit buat beli permata. Oke guys, jadi itu dia proses lengkap cara melatih penyerang sayap dengan gaya main inside forward dari kualitas 140 ke 180. Prosesnya memang terlihat gampang dan mudah, tapi kalau kalian belum paham cara melatihnya, otomatis kalian mungkin akan kesulitan untuk bisa meningkatkan lagi kualitas pemain yang sudah tinggi seperti ini guys. Jadi gimana menurut kalian? Kira-kira ada cara khusus gak? Nah, barangkali ada teman-teman yang punya cara berbeda meningkatkan kualitas pemain dari 140 ke 180, yuk tinggalkan komentar di bawah video ini. Dan ya, mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Semoga pembahasannya bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, biar saya semakin semangat membahas seputar game tapi lagi ke depannya. Dan ya, saya ucapkan juga terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Makasih buat member Spinan Development, dan saya ucapkan makasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.